Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinsyani Putri dari kelompok 5 Mikrobiologi Analisis kelas C. Di sini akan memaparkan tentang studi kasus kami dalam analisis spesimen. Kelompok 5 di sini ada Mutiara Alfiunita Tumanan, Amanda Irna Sirapa, saya sendiri Vinsyani Putri, Rolando Gilsan, dan juga Jonathan Elbert. Kode kasus kami adalah Jakurai, di mana seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan, disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Jadi, gejala yang dirasakan oleh pasien adalah nyeri saat berkemih, frekuensi berkemih yang sering, dan juga urin pasien memiliki bau yang kuat. Hasil pemeriksaan mendukung. Pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi pada saluran kemih. Nah, pasien diduga mengalami infeksi saluran kemih atau ISK. ISK adalah penyakit yang disebabkan karena mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran perkemihan, menginvasi dan mengkolonisasi kandung kemih, sehingga spesimen yang diambil untuk dilakukan pengujian adalah urin. Rangkaian prosedur yang dilakukan adalah yang pertama, pewarnaan gram. Metode ini dilakukan dengan prosedur yang pertama, mengumpulkan spesimen urin tanpa menggunakan kateter. Kedua, urin yang digunakan pada metode ini merupakan urin yang tidak disentrifugasi. Ketiga, jika pasien berumur di bawah 2 tahun, maka spesimen urin dilakukan menggunakan urograd. 4. Jika pasien terlatih menggunakan toilet, maka urin yang diambil merupakan urin kedua setelah urin pertama dikeluarkan. Namun, perlu diingat, pasien perlu membersihkan perineum menggunakan air sabun atau senyawa antibakterial kulit. Kelima, setelah dilakukan prosedur pewarnaan gram yang umum. Setelah dipastikan bahwa koloni merupakan Enterobacteriaceae dan gram negatif, dilakukan identifikasi koloni dengan API 20E. Yang pertama, dilakukan homogenisasi bakteri pada larutan NaCl sebanyak 5 ml. Setelah tercampur, kemudian larutan disentrifugasi agar larutan lebih homogen. Ketiga, tuang sebanyak 100 mikroliter pada masing-masing strip gula yang terdapat pada strip API 20E. Pada beberapa strip terdapat keterangan dengan garis bawah. Pada kantung ini diteteskan minyak mineral. Keempat, inkubasi strip selama 18-24 jam pada suhu 36 derajat sampai 38 derajat Celcius. Jika 3 atau lebih tes menunjukkan hasil positif, maka dilakukan pemberian TDA sebanyak 1 tetes pada strip TDA, 1 tetes James reagen pada strip IND, dan VP1 dan VP2 masing-masing 1 tetes pada strip VP. Setelah 10 menit, interpretasikan semua hasil dengan tabel hasil yang disediakan. Setelah tercatat, lakukan penerjemahan hasil menggunakan perangkat lunak API atau dengan API web. Pewarnaan gram atau metode gram adalah salah satu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Pengelompokan ini didasarkan pada reaksi atau sifat bakteri terhadap cat yang diberikan. Reaksi atau sifat bakteri tersebut ditentukan oleh komposisi dinding selnya. Bakteri gram positif ialah bakteri yang mengikat warna utama, kristal violet dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh decolorize berupa alkohol asam dan tidak diwarnai lagi oleh safranin pada mikroskop. Sel-sel bakteri tampak berwarna ungu. Bakteri gram negatif ialah bakteri yang mempunyai daya mengikat zat warna utama tidak kuat sehingga dapat dilunturkan decolorize berupa alkohol asam dan dapat diwarnai oleh safranin pada pengamatan mikroskop. Sel-sel bakteri tampak berwarna merah. Metode ini digunakan karena sangat sederhana dan murah, di mana hanya membutuhkan alat berupa mikroskop dan reagen pewarnaan gram.
Selain itu, metode ini tidak memakan waktu yang lama dalam mendapatkan hasil analisis. Namun, metode ini memiliki beberapa kekurangan seperti memiliki sensitivitas sekitar 87%, ketepatan 62%, perkiraan hasil positif 58%, dan perkiraan hasil negatif 91%. Selanjutnya adalah API atau Analytical Profile Index. API merupakan cara untuk mengidentifikasi bakteri yang berbeda. Salah satu sistem API khusus untuk membedakan antara anggota keluarga bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae disebut API 20E. API terdiri dari strip plastik yang pada umumnya terdiri dari 20 miniatur tabung atau sumur. Hampir semua jenis bakteri dan lebih dari 550 spesies yang berbeda biasa diidentifikasi dengan menggunakan uji API. Identifikasi yang dilakukan dengan API merupakan cara yang paling mudah, dan uji API ini memberikan hasil identifikasi yang akurat. Rekomendasi metode analisis cepat yang lain adalah cari celup kertas saring. Prinsip metode ini adalah absorpsi dan pemindahan urin ke media agar lempeng yang sesuai. Prosedurnya adalah yang pertama, membuat kertas cari celup dengan menggunakan kertas saring tertentu berukuran 7,5 cm dan lebar 6 cm, kemudian berikan tanda 1,2 cm dari salah satu ujung kertas. Buat kertas cari celup menjadi duplo. Kedua, kertas cari celup yang sudah dibuat kemudian disterilkan di autoclave. Yang ketiga, bisa juga menggunakan kertas cari celup steril yang sudah tersedia. Keempat, masukkan ujung kertas cari celup steril yang sudah ditandai sejauh tandanya ke dalam sampel urin. Setelah itu, keluarkan kertas cari celup yang sudah dicelupkan tadi, lalu biarkan urin yang berlebih terserap terlebih dahulu. Kemudian, lipat kertas cari celup tadi menjadi bentuk L dengan daerah di bawah garis sebagai ujungnya. Tempelkan bagian ujung atau daerah di bawah garis di media agar brokalin atau agar laktosa ungu selama 2-3 detik. Inkubasi 1x24 jam pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Koloni yang terbentuk kemudian dihitung dengan cara mengonversi jumlah koloni rata-rata kertas cari celup menjadi jumlah bakteri per mili urin. Setelah itu, inokulasi spesimen urin pada separuh lempeng agar mekongki untuk mempermudah identifikasi cepat bakteri Coccus gram positif. Inkubasi 1x24 jam pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Hasil dari metode ini terdiri atas 3 kategori. Kategori 1, jika kurang dari 10 pangkat 4 CFU per mili, maka kemungkinan tidak terdapat ISK. Kategori 2, jika terdapat 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 CFU per mili dan pasien tanpa gejala, maka mintalah spesimen urin kedua dan ulangi perhitungannya. Jika pasien memiliki gejala ISK, lanjutkan ke tahap identifikasi dan uji kepekaan. Jika terdapat 1 atau 2 jenis koloni bakteri berbeda, maka pasien positif ISK. Kategori 3, jika lebih dari 10 pangkat 5 CFU per mili, maka lanjutkan ke tahap identifikasi dan uji kepekaan. Jika ditemukan 1 atau 2 jenis koloni bakteri, maka pasien positif ISK. Kesimpulannya, berdasarkan diagnosa berupa gejala-gejala yang diberikan oleh dokter, pasien kemungkinan besar mengalami infeksi saluran kemih, ISK. ISK disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran perkemihan, menginvasi dan mengkolonisasi kandung kemih. Prosedur yang dilakukan berupa pewarnaan gram yang dilanjutkan dengan metode API 20E. Berdasarkan hasil uji pewarnaan gram, menggunakan spesimen urin didapatkan hasil bahwa pasien yang mengalami ISK disebabkan oleh bakteri Enterobacteriaceae yang bergram negatif. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.